Ada sebuah film dokumenter yang berjudul Fantastic Fungi atau mushroom atau jamur. Jamur yang fantastik. Dalam film dokumenter itu dikisahkan tentang bagaimana jamur yang kita kenal itu dia memiliki jaringan yang sangat luas bahkan di seluruh permukaan bumi ini. Dia bahkan membentuk yang namanya miselium, sebuah jaringan hidup yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Itu lebih rumit lagi dari jaringan internet kalau disebut miselium itu. Jadi dia memungkinkan adanya kehidupan. Kalau kita menginjak seperti ini di lantai atau di tanah, kita itu menghubungkan seluruh jaringan miselium itu. Jaringan hidup itu. Karena apa? Sporanya itu begitu kecil. Spora dari jamur itu. Spora itulah yang memungkinkan adanya jaringan itu tetap ada. Dan dari film dokumenter itu dikatakan, kalau seandainya kehidupan di muka bumi ini hancur, lenyap semuanya, maka yang mungkin tetap bertahan untuk melangsungkan kehidupan itu dikatakan adalah jamur. Karena sporanya yang bersel satu itu memungkinkan adanya kehidupan. Jaringan itu memungkinkan adanya regenerasi ekosistem. Dia mengurai adanya materi organik. Dia memungkinkan daur ulang nutrisi, bangkai, pohon-pohon yang lapuk, dan semuanya dia yang mendaur ulang. Maka itulah yang memungkinkan adanya kehidupan. Spora. Hari ini dalam bacaan-bacaan kita mendengar tentang hidup. Tuhan adalah sumber hidup. Tuhan menghidupkan semuanya. Hidup kita ini dimungkinkan karena Tuhan sendiri menghendaki kita hidup. Kalau Tuhan menghendaki kita tidak hidup atau mati, itu haknya. Bahkan Paulus dalam bacaan yang kedua tadi dikatakan, roh kita ini, badan kita ini, daging kita ini mungkin hidup, tapi bisa juga mungkin mati. Tetapi roh Allah yang memungkinkan hidupnya tetap ada. Dan itu adalah keyakinan kita bahwa di dalam diri kita ini ada roh Tuhan yang selalu menghidupkan kita. Tuhan tidak pernah ingin kita mati. Bukan hanya mati secara fisik, tapi juga nyawa kita ini. Dia tidak pernah menginginkan kita itu seperti patung yang tidak ada nyawanya. Dia selalu menghendaki kita terus hidup. Dia menutrisi hidup kita dengan rohnya sendiri. Memungkinkan kita bisa beraktivitas, kita bisa memberikan semangat kepada yang lain, bisa menjalani hidup kita juga dengan baik. Karena dia memberikan hidup itu, menutrisi hidup kita. Terlebih dalam bacaan Injil yang panjang. Sebenarnya tadi bacaannya sangat panjang. Dalam bacaan yang sangat panjang itu mau dikatakan bahwa Allah menunjukkan kemuliaannya justru dalam diri orang yang mati, Lazarus. Dia ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Dia berkuasa atas hidup dan mati. Maka dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Sudah berbau. Sudah membusuk di dalam kubur. Dia tidak ingin bahwa orang yang mati itu karena cintanya mati begitu saja. Dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Maka dia berkuasa atas hidup kita. Setiap orang yang mati, kalau percaya kepadanya pun dia katakan akan hidup selama-lamanya. Dan hidup itu hidup yang kekal, yang tidak akan diambil lagi daripadanya. Hidup dan mati, kita milik Tuhan. Karena roh Tuhan sendiri, roh Allah ada dalam diri kita. Membangkitkan Lazarus menjadi momen bagi Yesus untuk menunjukkan kemuliaannya.
untuk menunjukkan bagaimana Dia berkuasa atas hidup kita semua. Tapi juga momen membangkitkan Lazarus ini dalam kisah Prapaskah ini menjadi penyebab utama, menjadi katalisator utama bagaimana Yesus akhirnya ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kenapa? Orang-orang Farisi dan juga imam-imam besar melihat peristiwa ini, di bagaimana Yesus membangkitkan orang mati ini, itu membuat pamor mereka hilang. Mereka kalah. Ini nabi besar nih, tapi mereka tidak mengakui dia Mesias. Dan itu membuat mereka dongkol. Mereka bersekongkol, mereka bersepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yesus yang membawa kehidupan nyatanya berbanding terbalik dengan orang-orang yang ingin membuat dia mati. Kalau kita tarik ke hidup kita, inilah kita. Tuhan menghendaki kita hidup. Tuhan menghendaki kita terus hidup kita dengan semangat kita, dengan daya juang kita, dengan rasa syukur kita. Tetapi sebaliknya, kita yang membuat Tuhan mati dalam hidup kita. Kita kendorkan semangat kita. Kita mengeluh dengan hidup kita. Tidak pernah bersyukur. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan yang menghidupkan kita. Kita yang menghendaki Tuhan mati dalam diri kita. Itu de facto bahwa kita tidak menginginkan Tuhan hidup dalam diri kita. Karena sikap dan sifat kita. Maka bagi kita, dasar pengharapan kekal itu, dasar hidup kita adalah Allah sendiri. Allah berkuasa bagi hidup kita. Dia adalah model kebangkitan iman kita di tengah keterpurukan hidup kita. Marta dan Maria boleh menangis. Mungkin Tuhan juga menguji iman mereka. Tuhan, dia sudah mati. Kalau aku berkuasa, dia sekarang bisa hidup, kata Tuhan Yesus. Mau menunjukkan apa? Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kita tidak boleh ngeluh. Tidak boleh kecewa, tidak boleh putus asa, tidak boleh takut. Engkau percaya aku bisa membangkitkannya? Percaya Tuhan. Maka Tuhan lakukan. Lazarus, keluarlah dari kuburmu. Itu perintah Tuhan. Dia menyebut nama kita masing-masing. Kita yang udah mati ini. Tidak ada semangat lagi. Udah loyo, udah kecewa, udah putus asa. Tidak ada harapan. Dia panggil kita satu-satu. Untuk keluar dari kubur kita. Dari kegelapan makam kita. Hanya masalahnya, mungkin kita menutup diri atas kebaikan Tuhan. Berapa hari Lazarus dimakamkan? 4 hari. Tuhan Yesus membiarkankah? Bisa jadi dia membiarkan. Tapi 4 hari itu adalah waktu Tuhan. Dia memberikan kesempatan bagi orang-orang Farisi, bagi Marta dan Maria, bagi orang banyak yang mengaguminya untuk melihat kemuliaan Allah kelak. Dia akan merestorasi hidup kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kita tunggu waktu Tuhan buat kita, buat hidup kita yang sudah mati ini, agar Dia merestorasi hidup kita, Dia memulihkan hidup kita.